Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yopi Wiraputra, channel yang membahas asam lambung, GERD, anxiety. Oke teman-teman, saya kali ini mau membahas cara-cara saya untuk kesembuhan ya asam lambung, GERD dan anxiety serta panic attack ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama teman-teman ya, saya itu berusaha melawan rasa malas setiap hari ya. Setiap hari pasti yang namanya malas, yang namanya bandel ya. Bandel masih makan pedas, bandel masih rebahan terus ya, tidak mau olahraga, tidak mau jalan kaki ya. Olahraga, tidak usah olahraga yang berat-berat ya. Olahraga cukup jalan kaki aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya itu melawan rasa malas ya. Semenjak saya berhasil melawan rasa malas ya, sensasi-sensasi yang dulu yang setiap hari sering muncul ya, kayak keringat dingin ya, jalan sempoyongan, mata buram ya, terus mudah marah, mudah emosi ya, gampang capek di kaki, nggak kuat berdiri lama kaki ya, terus telinga berdenging, terus kebas di mana-mana ya, terus apa lagi, rambut rontok ya, saya tuh rambut rontok ya juga ya. Terus saya itu ini lagi teman-teman ya, kalau naik mobil ya lebih dari 1 jam perjalanan gelisah ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, gas yang numpuk itu tidak bisa bergerak ya, karena kelamaan duduk ya. Jadi harus seimbang antara gerak badan, gerak jalan-jalan ya, jalan sama diem itu harus seimbang ya. Oke, terus ini teman-teman ya, memang untuk kesembuhan ini ya itu rasanya sulit banget ya. Saya mulai tahun 2017 ya, awal sembuh 6 bulan sembuh, terus kambuh lagi di 2020 ya, makin parah ya, itu tiap bulan masuk UGD ya, terus dapat setahun baru sembuh lagi karena bandel dan malas lagi menjaga pola makan, menjaga menu makan ya, itu bandel lagi, dan saya kambuh lagi di 2022 ya, dan malah sering masuk UGD lagi sebulan 3 kali masuk UGD. Oke ya teman-teman, terus setelah itu akhirnya saya tekad bulat ya, pengen sembuh ya, karena saya melihat youtuber lain kok pada sembuh ini ya, kok saya enggak gitu loh ya, bikin emosi ya. Akhirnya saya bertekad ya untuk disiplin dan melawan rasa malas. Oke, kuncinya di situ ya. Jadi tiap hari ya saya makan ya, selalu saya pilih-pilih menu ya, nggak masalah entah orang itu bilang kamu nih kok pilih-pilih nanti kamu kurus. Oke, nggak apa-apa, saya kurus memang dari BB 70 sekarang menjadi 62 ya. Nah, maksudnya dalam tahun 2022 itu ya, 2022 yang lalu itu BB saya turun jadi 62 kilo ya. Tapi sekarang udah nggak normal lagi, sekarang 70 lagi. Saya makan itu selalu memilih menu ya, menu-menu yang sekiranya bikin kambuh, bikin kumat, tidak saya makan ya. Itu saya konsisten selama 1 tahun ya, selama 1 tahun ya. Memang berat rasanya ya, tapi setelah saya konsisten dalam 3 bulan itu saya merasakan ada perubahan yang lebih baik ya. Tapi dengan syarat tetap mengkonsumsi vitamin ya teman-teman ya. Vitamin yang saya jelaskan di video saya yang sebelumnya itu ada ya, kalian simak semua video saya. Nah itu 2 bulan 3 bulan itu merasa 1 tingkat lebih baik, 1 tingkat lebih sembuh ya gitu. Dan satu lagi teman-teman ya,
Kalau sudah makan atau perut terasa sesek ya, begah, itu saya biasanya itu saya tekan-tekan gini. Nah, ini di ulu hati ini ya, di ulu hati ini saya tekan-tekan gini ya. Nah gitu ya, pelan-pelan aja ya. Nah itu nanti membuat kita sendawa ya. Kalau begah itu minum air hangat terus sambil tekan-tekan, terus biasanya sendawa. Kalau sudah sendawa itu plong ya, dada ini plong ya, terus piringan itu apa, nah sedikit demi sedikit menurun ya, berkurang ya. Itu sering sendawa itu pokoknya enak, itu sudah mendekati kesembuhan ya. Terus selanjutnya saya itu kalau ada acara kantor ya, kalau ada acara keluarga, acara sama teman-teman di rumah ya, itu bawaannya minder ya. Minder, males ya, malas kumpul-kumpul gitu ya. Kalau saya ngomong itu sesek ya, dan itu membuat panik ya, sesek itu ya. Ngobrol itu tidak kuat ya, berat rasanya nafas itu ya. Nah jadi ya itu, jadi saya melawan rasa malas itu dengan menjaga pola 4P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup, pola sifat ya. Sifat ini yang terakhir ya, sifat malas, sifat bandel ya. Sifat mudah marah. Nah, ini yang keempat ini ya, finalnya ini ya, kamu harus melawan ini. Kalau ini sudah kamu bisa lawan, waduh, cepat sembuh ya, cepat sembuh. Terus ini ya teman-teman ya, saya melawan rasa takut ya, takut keluar rumah, takut pergi ke keramaian ya. Itu pernah saya ya mau lihat konsernya pengajian ya, konsernya pengajian di alun-alun. Sebelum pergi itu, jadi saya itu merasa panik dulu, merasa cemas dulu, ya langsung keringat dingin keluar ya, nyampe lokasi itu ya, keringat dingin keluar, soalnya cemas terus ya. Nah cemas ini dan kekhawatiran ini itu dipicu dari lambung ya, karena saya pernah datang ke dokter ya, ahli saraf, ahli penyakit dalam, itu karena di dekatnya lambung itu ada sistem saraf yang langsung menuju ke otak ya, saraf yang menuju ke otak. Jadi ketika lambung lapar ya, nah otaknya merespon segera mencari makan. Nah gitu, segera mencari makan karena lambungmu lapar. Nah jadi ada respon, jadi ada keterkaitan antara lambung pencernaan dan saraf otak ya. Nah jadi cemas yang berlebihan itu sarafnya pusatnya di sini, pencernaan gitu ya. Dan setelah itu saya juga melawan ini ya, rasa takut berhadapan dengan orang. Nah itu, jadi pas waktu parah dulu ya, parahnya itu saya ngomong dengan orang itu takut ya, dibentak dikit down ya, itu wajar. Karena apa? Karena sistem saraf kita amburadul ya, di otak, di pencernaan amburadul, jadi kita gampang down ya, wajar. Oke. Saya sudah membaca di Google ya, di buku juga ya, itu memang orang penyakit asam lambung dan anxiety itu gampang down ya, di situasi apapun ya. Oke, tapi jangan khawatir, itu bisa sembuh. Oke. Terus juga saya banyak dianjurkan sama temen ya, sama saudara, sama teman, ini minum ramuan kunyit, minum ramuan temulawak, minum ramuan singkong, rebusan, perasan, godokan. Udah nggak mempan semua itu, sudah saya pernah lakukan semua ya. Bayam bagus katanya, gini bikin sehat. Jahe bagus katanya, bikin gini sehat, bikin sembuh lambung. Alah, sudah saya coba malah kambuh ya, malah kambuh. Oke.
Udah saya coba satu-satu, obat satu-satu, termasuk gamat itu lagi ya, itu tetap kambuh, enggak ada ngefeknya ya. Terus ini teman-teman ya lagi ya, saya disiplin lagi ya, disiplin setelah makan ya, setelah makan itu saya berusaha jalan ya, jalan kaki ya 5 menit aja. Soalnya kalau enggak jalan saya itu merasa begah, merasa penuh di dada, penuh di perut, padahal makannya cuma dikit ya. Ini jangan langsung tidur ya setelah makan ya, minimal 2 jam ya, atau 3 jam lebih baik ya. Jangan tidur, jangan rebahan, posisi senderan gini aja ya, senderan gini aja, itu selesai ya teman-teman ya, gini ya, selesai itu. Nah, lebih dari 5 menit senderan gini setelah makan, selesai ya, selesai. Jadi harus tidak ada yang menempel di punggung ini ya, soalnya ini tempat saraf-saraf kita untuk napas juga ya di situ. Jadi ya gini udah, nah, tanpa menyentuh apa-apa, gini, tegap gini ya, sambil nonton TV ya. Kadang ini juga ya teman-teman ya, kadang main handphone terlalu lama itu kambuh ya teman-teman ya. Saya waktu itu main PUBG sama Mobile Legends itu, waduh, 1 jam lebih ya main itu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya itu tadi, pertolongan pertama ya, minum Promat, terus 10 menit kemudian makan ya, nasi ya. Jangan lupa waktu makan ya pilih menu-menu yang aman gitu. Udah diem, saya oles fresh air hangat, terus saya jaketan ya meskipun di dalam rumah ya, tujuannya agar keringat keluar gitu ya, menjaga tetap hangat ya. Nah, diem duduk gini udah tegap saya itu selama setengah jam, udah mulai mereda ya. Terus selama 2 jam udah kembali normal gitu. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu cemas ya. Kalau dulu saya itu begitu kambuh, begitu panik, saya mintanya itu langsung ke UGD gitu dulu ya. Dulu masih belum tahu trik-triknya, masih belum tahu ini ya. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah ya 95% sembuh ya. Jadi udah, kalau sudah merasa sembuh ya, itu sudah panik sudah hilang ya, cemas itu udah hilang ya, sesak itu udah hilang, ngomong itu lancar ya seperti sekarang ini ya. Terus apalagi ya, tidur itu sudah enggak pakai bantal tinggi ya kan. Itu terus apalagi ya, sudah tidak panik di dalam kamar mandi ya. Terus sudah berani keluar kota ya itu. Tapi untuk perlu diingat bahwa jangan dihilangkan kita pola 4P nya ya, jangan dihilangkan. Saya menghimbau jangan tinggalkan pola 4P ini. Saya pun juga demikian ya, terutama yang ini, meskipun sudah bisa makan pedas, meskipun sudah bisa makan santan, makan nasi padang, tetap yang terakhir ini jangan sampai dihilangkan sampai akhir hayat, yaitu pola sifat ya, sifat amarah, sifat egois ya, sifat malas olahraga, malas menjaga pola makan ya, terus sifat tidak peduli ya. Kalau kamu sudah menjalani ini semua 4 ini, kamu akan lebih respon kepada orang yang butuh pertolongan, empati kamu akan lebih keluar ya, lebih perhatian sama orang ya, yang dulunya itu egois, pemarah, angkuh ya, udah hati kamu udah melunak karena kamu sudah terbiasa menjalani ini ya, pola 4 ini ya. Jadi kamu sudah istilahnya welcome untuk semua orang gitu ya. Meskipun ada orang memuji kamu pasti legowo ya. Kalau dulu orang memusuhi kamu, wih,
lu ngapain lu, akhirnya apa, akhirnya kambuh, sesak ya kan, emosi muncul, tekanan darah naik, aduh udahlah, kita ini dianugerahi penyakit seperti ini ya, itu membuat bertujuan untuk membuat kita lebih baik ya, sebetulnya itu ya, rencana Allah itu baik untuk hambanya ya, dikasih sakit ya, karena apa, karena mungkin dulunya pemarah, egois ya, suka berantem, suka ini, jadi menuju ke biar menuju ke yang lebih baik, biar berubah ke lebih baik itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, itulah ya cara-cara saya ya untuk kesembuhan, menuju ke kesembuhan ya dari sakit asam lambung, GERD dan anxiety. Oke, tulis komentar di bawah apabila pengen kita bahas yang lain-lain lagi. Oh ya teman-teman, ada yang saya tambahkan sedikit ya. Untuk saya porsi makan itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, kamu dikit-dikit lapar ya, 2 jam kemudian kamu lapar lagi ya. Jadi tidak terpenuhi 4 jam sekali ini ya, karena kamu 2 jam sekali makan, akhirnya ini ya tidak sesuai rencana gitu kan. Nah terus kalau terlalu banyak itu begah terus susah nafas akhirnya ya. Jadi ya yang sedang-sedang aja lah ya, yang sekiranya kita enak, kita mampu ya, udah itu makan ya, udah itu aja tambahannya. Oke, jangan lupa slogan saya ya, lupakan kecemasan. Oke, semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa subscribe ya, dan share. Oke, tetap semangat, bye bye.